Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miradi Rusdiawan dengan NPM 1906140. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama pengertian representasi pengetahuan, yang kedua model representasi pengetahuan, dan yang ketiga hubungan representasi pengetahuan sistem pakar dan machine learning. Ya, untuk pengertian representasi pengetahuan, representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan yang berbasis pengetahuan. Perepresentasian yang dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema. Bahasa representasi harus dapat membuat seorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan dapat disimpan. Harus dirancang agar fakta-fakta dan pengetahuan lain yang terkadang di dalamnya dapat digunakan untuk penalaran. Untuk selanjutnya yaitu model representasi pengetahuan. Pengetahuan dapat direpresentasikan dalam bentuk sederhana atau kompleks tergantung dari masalahnya. Nah, berikut ada beberapa model representasi yang penting, yaitu pertama ada logika. Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua yang menjadi dasar teknik representasi high level. Yang kedua yaitu jaringan simantik. Konsep jaringan simantik diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Roscoe-Lian. Jaringan simantik merupakan teknik representasi kecerdasan buatan klasik yang digunakan untuk informasi proporsional. Yang dimaksud dengan informasi proporsional adalah pertanyaan yang mempunyai nilai benar atau salah. Informasi proporsional merupakan bahasa deklaratif karena menyatakan fakta. Untuk selanjutnya yaitu objek atribut value atau OAV. Objek dapat berupa bentuk fisik atau konsep. Atribut adalah karakteristik atau sifat dari objek tersebut, dan value atau nilai, besaran nilai atau takaran spesifik dari atribut tersebut pada situasi tertentu. Dapat berupa numerik, string, dan boolean. Selanjutnya yaitu bingkai atau frame. Bingkai berupa ruang-ruang yang berisi atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan yang termuat dalam slot, dapat berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lainnya. Bingkai dapat digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan deklaratif. Untuk selanjutnya yaitu produksi, kaidah produksi. Di sini kaidah produksi menyediakan cara formal untuk mempresentasikan rekomendasi, arahan, atau strategi. Kaidah produksi dituliskan dalam bentuk jika atau maka atau if then. Kaidah if then menghubungkan antecedent dengan konsekuensi diakibatkannya. Untuk hubungan representasi pengetahuan sistem pakar dan machine learning, yaitu yang pertama bagaimana kita merepresentasikan pengetahuan, dan yang kedua bagaimana membuat komputer bisa menalar atau berpikir, atau yang mana disebut metode inferensi. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.